Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anara jami'al wujudi bi maulidi sayyidil anam. Wa nahmaduhu ala ma aulana minal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minal kurubil azab. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan fi haditsin akhar, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimkan tentunya kepada para alim ulama, tuan-tuan guru kita, dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kemenag, Bapak Kasih, segenap aparatur pemerintahan yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, segenap panitia peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jannatul Firdaus, yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, para muhibbin, pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah, terutama nikmat kita berkumpul di dalam masjid yang mulia ini. Kita hadir di dalam acara yang mulia untuk sama-sama memperingati hari lahirnya manusia mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malam ini kita sudah berada di separuh terakhir daripada bulan Rabiul Awal. Oleh karenanya, hampir di mana masjid, musalla, majlis, bahkan di rumah-rumah memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan kita kepada beliau. Tanda kita mencintai Rasul diantaranya adalah dengan memperingati hari lahir beliau. Kalaulah seorang kafir yang bernama Abu Lahab ketika ada perasaan senang, perasaan gembira karena lahirnya Rasulullah, setiap hari Senin Allah keluarkan mata air dari surga lewat ibu jarinya
dikecup oleh Abu Lahab di dalam neraka. Setiap hari Senin Abu Lahab tidak diazab oleh Allah. Kenapa? Karena waktu hidupnya pernah ada perasaan senang, pernah ada perasaan gembira karena lahirnya Sayyiduna Muhammad SAW. Ini orang kafir, apalagi kita orang muslim yang taat kepada Allah, lalu memperingati hari lahir Rasulullah karena ungkapan rasa cinta kita, rasa gembira kita, rasa senang kita karena lahirnya Rasulullah. Insya Allah kita selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Sampai Nabi mengatakan, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, atau kama qala Nabi. Siapa, kata Nabi, yang mengagungkan, memeriahkan hari kelahiranku, aku, kata Nabi, nanti akan beri syafaat dia di hari kiamat. Karena kata Imam Ghazali rahimahullah, Bapak Ibu, di hari kiamat yang kita andalkan bukan amalan kita, di hari kiamat yang kita andalkan bukan puasa sunnah kita, di hari kiamat yang kita andalkan di hadapan Allah bukan ibadah kita, tapi di hari kiamat yang kita andalkan hanya dua. Yang pertama, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syafaat Nabi Agung Muhammad SAW. Maka beruntung orang yang menyumbangkan hartanya untuk peringatan maulid. Beruntung orang yang ada perasaan senang karena maulidnya Rasul. Beruntung orang yang ikut serta memeriahkan peringatan maulid Rasul. Makanya kalau mengadakan maulid ini jangan seadanya, harus bujur-bujur. Ini kadang-kadang ada juga yang mengadakan maulid seadanya di kampung-kampung. 4 hari yang lalu aku ceramah di satu parit, boleh aku nyembat paritnya, kira tersinggang bulan. Jauh 1 jam lebih perjalanan pakai Honda. Sampai di ujung parit, di kuala parit, ujar panitia, ampun maaf guruai, tadi malam hujan. Jadi kada kawa pakai Honda, kita berjalan betis, jalannya belum aspal. Jadi ku takuni panitia, jauhkah Joko? Kade berapa jam kira-kira? Ada sawat setengah jam. Berjalan betis ada sawat setengah jam. Bujur berjalan betis ulun, lapahnya luar biasa. Buling aku dari peringatan mau itu berurut. Cuman yang mau ulah ulun sadih, waktu acara maulid itu di masjid, tapi kecil masjidnya, maklum di ujung parit. Orangnya kada tapi rami. Ulun perhatikan pembawa acaranya Tuhan, panitianya Tuhan, penceramahnya ada radang-radang. Aku bakal panitia singkong ini. Jadi panitianya itu kata sambutan, orangnya Tuhan. Apa jarnya kata sambutan? Aku ingat benar bahasanya. Apa jar panitia tadi? Jamaah maulid yang mulia, tahun ini kita mengadakan maulid seadanya. Biasanya nasi batalam, tahun ini berbungkus. Maklum aja pinang murah, sawit murah, nihur kada berbuah. Ya Allah, lamahan aku mendengarnya. Dalam hatiku tipis amplopnya jelas. Tapi dalam hati aja, kayak dalam hati. Kalau kebetulan nior murah, pinang murah, sawit murah, jangan dibawa-bawa dalam acara maulid Nabi. Menyenyupani, ngaku cinta kepada Rasulullah. Lah pinang murah, nior murah, bebatas mengadakan maulid. Rupanya nasi bungkus waktu itu tuh acaranya. Biasanya ujaran orang lihigapu, biasanya guru di kampung kami ini batalam taros, minimal undang galah aja. Minimal, tapi tahun ini kada hintalo sebelah. Lama aku mendengar. Tapi ikhlas saya bu. Talah selesai acara ujar panitia, jangan jara guru lah. Tahuam jago. Kan belum tahu lagi umur kada tahu. Tahu meninggal dunia. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat nomor 1 dari Nabi SAW, sampai Nabi mengatakan, seandainya iman Abu Bakar ini ditimbang dengan iman seluruh umatku, kata Nabi, niscaya lebih berat imannya Abu Bakar.
Betapa hebatnya Abu Bakar ini sampai beliau mengatakan di dalam kitab Targhibul Mustaqim fi Maulidi Sayyidil Mursalin, apa kata beliau? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa yang menginfakkan hartanya, menyumbangkan hartanya karena untuk peringatan Maulid Nabi, di situ dibacakan Maulid Nabi, Maulid Habsyikah, Berzanjikah, Dibaikah, Dia Ulamikah, Qasidah Burdahkah, yang penting di situ dibacakan Maulid Nabi, maka kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang ini bakal menjadi kawanku di dalam surga, bakal menjadi temanku dalam surga. Alhamdulillah. Makanya kita usahakan nang sugih-sugih nih nah, adakan maulid di rumah kalau perlu. Yang sugih nang berduit ini jangan hanya di masjid aja iuran, usahakan di rumah adakan maulid. Kada hingkat ganal-ganalan barang kayak seadanya. Lang kada sugih pangguru adakan juga ulah nasi satalam, suruh bini baca berjanji, pian berceramah. Sama aja berduaan ya dia. Kada lawas, ada kata sambutan lagi. Makanya beruntung orang yang memperingati Maulid Nabi. Sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, Sayyidina Ali ini cendekiawan, orangnya pintar, makanya dijadikan Nabi sebagai menantu Nabi. Sayyidina Utsman pernah melamar anak Nabi, ditolak oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidina Umar pernah melamar anak Nabi, ditolak oleh Sayyidah Fatimah. Tapi ketika Sayyidina Ali melamar anaknya Nabi Fatimah, diterima oleh Fatimah. Ini Sayyidina Ali bukan sembarang orang, luar biasa, beliau pintar. Sampai Nabi mengatakan, ana madinatul ilim wa aliyun babuha. Aku, ujar Nabi, adalah kotanya ilmu, gudangnya ilmu. Pintu mau masuk ke kota ilmu tadi lewat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali, Bapak Ibu? Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Siapa yang mengagungkan, memeriahkan acara Maulid Nabi, dia meriahkan acara Maulid Nabi, dia undang kawan-kawan untuk hadir di acara Maulid Nabi, dia siapkan makanan untuk acara Maulid Nabi, orang ini kata Sayyidina Ali tidak akan mati kecuali beriman dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang paham dengan keistimewaan mengeluarkan harta untuk peringatan Maulid, itunya kada perhitungan. Al-Imam Hasan Basri, Sayyidi Sufi, ulama Sufi, bahkan pimpinan ulama Sufi, beliau berkata, apa ujar Imam Hasan Basri? Seandainya gunung Uhud itu menjadi emas dan itu milikku, maka aku lebih suka akan kusedekahkan semuanya untuk peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ganal pahala orang mengadakan Maulid Nabi ini ganal benar. Biasanya kalau di kampung biasanya di kampung tadi pagi ulun ceramah di daerah Petalongan, Desa Sencalang, masuk ke dalam ada namanya Dusun Bara Aceh. Rupanya di sana banyak orang kita Aceh. Awalnya dengan Bapak Rusli Zainal ulun ke sana. Belum acara dimulai, Bemakanan dah. Jadi ustadz tuh datang, kada langsung suruhnya ke masjid. Ujar orang situ, mayoritas orang kita Jawa. Pak Ustadz, mampir ke rumah dulu. Dalam hati ulun nih, mau kada makanan ngopi. Masuk ke rumah panitia. Pak Ustadz, monggo tolong bacakan doa selamat. Aku kada mau panjang baca doa selamat, parut lapar. Anda pikir aja doa selamatnya. Lah selesai, alhamdulillah Pak Ustadz. Maaf Ustadz, kita sarapan seadanya. Nyambat seadanya tuh lain perasaanku sudah. Joko paling gampang bececap ini. Sekalinya Pak, nasi batalam keluar. Apa lauknya? Ini ulun jujur. 1, undang galah nang besapit hijau. 2, ayam kampung ampal putih. Aku ingat benar. 3, ikan kakap bersambal goreng. Itu di sana.
Di sini Pak tahu ya, kan belum makanan kayak apa? Ya kan? Lah selesai acara, makanan pulang, lain lagi makanannya, menunya lain lagi. Jadi memang barakah maulid itu luar biasa. Tarut kanyang terus. Jadi mau ada orang dengan orang anti maulid Nabi, kalau ada orang yang kada ketujuh dengan peringatan maulid Nabi, rugi dunia akhirat orangnya. Akhirat rugi, dunia rugi. Orang nyaman kiting-kiting bawa nasi bungkus bulik, awak tengahnya melihat bid'ah. Makanya alhamdulillah kita diam di Inhil ini Bapak Ibu, hampir tiap malam, hampir tiap hari orang mengadakan maulid Nabi SAW. Maka di dalam kitab Targhibul Mustaqim disebutkan, diriwayatkan, orang yang pertama kali mengadakan maulid Nabi itu bukan dari golongan Syiah. Mereka yang anti maulid pasti mereka mengatakan yang mengadakan maulid Nabi yang pertama dari golongan Syiah. Itu bagi mereka. Kita yang ahli sunnah wal jamaah, di dalam kitab Targhibul Mustaqim dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, pengarang tafsir Jalalain, tafsir Quran. Apa kata beliau? Orang yang pertama kali memperingati maulid Nabi adalah seorang raja dari golongan Sunni yang saleh yang bernama Abu Sa'id Al-Muzaffar. Beliau ketika memperingati maulid Nabi, memeriahkan memperingati maulid Nabi sampai menyembelih 5.000 ekor kambing. Bukan ekornya aja, kambingnya juga. Ini kadang-kadang salah paham, buntutnya dagai lah ya. Wanka kambingnya pintarai. 5.000 ekor kambing disembelih, 10.000 ekor ayam, dan 100.000 macam-macam manisan, buah-buahan dan kue. Semuanya disediakan untuk tamunya maulid Nabi SAW. Makanya kita ini mengadakan maulid Pak, belum seberapa lagi dibanding orang-orang dahulu. Belum seberapa. Makanya jangan perhitungan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sekarang ada ulun dengar pandiran, oh apa aja behimat benar mengadakan maulid Nabi. Nabi Muhammad tunang kayak kita juga, manusia biasa. Ini orang namanya nyambat nang ini Pak bungol benar. Kenapa ulun nyambat bungolnya kada paham? Asalnya tadi Nabi Muhammad tuh sama dengan inya. Tidak usah kita nang nyamakan ke lain. Contoh misalnya, Nabi Muhammad itu keringatnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Paloh beliau itu lebih harum daripada minyak kasturi. Keringat Rasulullah. Lalu kita hendak menyamakan kita dengan Nabi. Keringat kita bawa apa Pak? Bawa apa? Masyam, pakai shin. Apalagi seharian gak ada mandi, itu bukan ada masam lagi, fahipo. Baparak ke bini, wahin bini. Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah dihinggapi lalat. Nabi Muhammad jangankan tubuhnya, pakaiannya saja tidak pernah dihinggapi lalat. Kita langganan lalat menghinggapi. Itu sudah mandi, apalagi bau harok. Makanya jangan disamakan kita nih dengan Nabi Muhammad. Di dalam syair, Al-Imam Busiri pernah mensyairkan, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin ahwali muqtahami ya Rabb
مقاصدنا واغفر لنا ما Muhammadun basyarun wa laysa kal basyar bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajar. Nabi Muhammad itu memang manusia, tapi tidak seperti manusia biasa kayak kita. Bahkan ada seorang sahabat ketika menunggu Rasulullah lagi BAB, sahabat ini penasaran, kayak apa bentuk kotorannya Rasulullah. Lah selesai Rasulullah BAB, ini sahabat ingin melihat bentuk kotorannya Rasulullah. Setelah dilihat oleh sahabat, sedikit pun tidak tersisa kotoran Rasulullah, langsung diserap oleh bumi. Kenapa? Allah Ta'ala menjaga aib Rasulullah. Makanya Rasulullah ketika lahir makhtunan, sudah disunat. Maqtu'as surah, terputus tali pusatnya. Dan Rasulullah ketika lahir langsung berzikir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu Rasulullah kalau lahir. Kita Pak kayak apa waktu lahir? Ingat deh lagi, menangis ada nang nangisnya itu jadi penyanyi dangdut gitu. Makanya Rasulullah insanul kamil, manusia sempurna. Sampai Nabi Adam alaihissalam ketika iri melihat para malaikat setelah diciptakan Allah Nabi Adam ini, kata Nabi Adam, ya Rabb, ya Allah, apa yang malaikat lihat itu? Asyik benar nampaknya. Ujar Allah Ta'ala, hai Adam, para malaikat itu melihat nur kekasihku Muhammad. Lalu kata Adam, ya Allah, tolong lihatkan nur kekasihmu di hadapanku ya Allah, aku hendak dia melihat, ujar Adam. Lalu Allah letakkan nur Nabi Muhammad di ibu jari Nabi Adam. Di situ Nabi Adam melihat keasyikan nur Nabi Muhammad, dikecuplah ibu jari Nabi Adam. Nah inilah kata ulama amalan siapa yang ketika mendengar orang azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sunnah mengecup dua ibunya sambil membaca marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dikecupnya ibu jari, digesekkannya ke matanya gini. Maka orang yang mengamalkan seperti ini seumur hidupnya sampai ke mati tidak akan kena penyakit mata berkat Nabi Muhammad. Nabi Adam keasikan melihat nur Nabi Muhammad. Lalu dipindah lagi nur Nabi Muhammad yang ada di jari Nabi Adam di wajah Nabi Adam. Disitulah para malaikat semuanya memandang ke Nabi Adam. Yang dipandang bukan Adam, tapi nur Nabi kita Muhammad SAW. Lalu sujud para malaikat atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara zahir memang Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, malam Isnin sebelum fajar. Tahulah ya juga kah? Tiap malam tulak maulid ditakuni Nabi bila lahir, udah tahu aku. Jadi selama ini tulak maulid apanya nang didapat? Coba ulun takuni anak ngetes ulun ini. Tapi ulun yakin apian tahu sudah. Cuman kan kada salahnya diulang kaji kalau nang sebelah kanan kalau harus dapat jawab. Bila kada dapat jawab, belikan nasi kotak tuh pula. Kami berunding dengan panitia ada tadi. Pak, woi, yang sebelah kanan kalau Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Berapa? Nah, ini 12 atau 17 Agustus. Yang mana yang 17 Agustus ada berdiri orangnya? Itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. 12 Rabiul. Yang sebelah kiri lagi, Pak, abah Nabi Muhammad siapa namanya? Siapa? Ini Abdullah tuh Dullah aja. Dullah itu orang pasar. Dullah aja ada Dullah ngarannya. Sayyid Abdullah. Baik-baik nyambat abah Nabi Muhammad. Sayyid Abdullah buruan, jangan Dullah. Ibu-ibu di luar, Bu. Masih hidup? Alhamdulillah. Tadi ada berbunyi dari tadi. Bu, ibunda Nabi siapa namanya?
Siapa? Minah. Astagfirullahaladzim. Ini kalau banyak nonton sinetron. Minah. Sayyidah Aminah, paman Nabi Abu, nenek Nabi Abdul, istri pertama Nabi Sayyidah. Entah wai. Rohatil adiyah binaya wabari min ma'ani wabari min ma'ani bilayalil Abdullah Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah, semua dari Quraisy, inilah yang penuh dua bulan wafat ayah, tahun gajah, yatim dengan sesuai disusui 6 tahun wafat ibu, inilah yang penuh alhamdulillah. Ulun perhatiakan tadi separuh hafal separuh kada boleh. Nang kada apa tengah-tengah. Tapi insya Allah ulun yakin hafal beratan walaupun dalam hati ada separuh nang baca. Maksud ulun tadi bila ulun nyanyi lagu itu tolong disambung. Jadi ulun kada nyanyi sorangan. Jar ulun Abdullah, disambung nama ayahnya. Jangan menyanyi dangdut aja kancang kurang bulu. Sudah nyanyi lagu dangdut makam ya Allah, di mana tulak pengantinan nyumbang lagu terus ada organ tunggul. 5 lagu hantamnya. Apalagi lagu nang viral wah ini nih, apanya judulnya nah, pedingan lagi nah. Apa naranya? Kucing dalam kolam nah. Apa ya? Jangan pura-pura kada tahu. Pura kada tahu aku nih. Hafal kucing dalam kolam, janda pirang, hafal. Itu sudah lagu kisah Rasul. Ya Allah, tapi insya Allah beratan hafal. Alhamdulillah. Kalau kita menceritakan hari lahirnya Rasulullah, sejarah lahirnya Rasulullah, maulid itu bahasa Arab. Lah mengatakan maulid itu bahasa Arab. Maulid itu artinya hari lahirnya Rasulullah atau bulan lahirnya Rasulullah. Jadi kalau ada orang nanya, Pak, oh abahnya anak mana? Maulidan, pas. Yang kedua sering kita katakan maulud. Apa arti maulud? Maulud itu anak yang dilahirkan, yaitu Rasulullahnya. Jadi kalau bapak ditanya, abahnya anak mana? Maulutan, pas juga. Dua tuh aja nang pas. Tapi wah ini ada nang mana nambah soteng. Anak mana abahnya? Mulutan. Mulutan tuh nampak muntong tuh artinya mulut kan muntong. Jadi berbaik nyambetnya tuh sama wah ini orang istighfar banyak salah. Bila takajub tasipak tunggul kah astagfirullahaladzim. Betul dah astagfirullah. Mana Ustaz Rijal? Ustaz Rijal ini pasti orangnya nih nah. Ini Allah kita doakan dengan wasilah sidin ulun tingkat ceramah sini. Dah lawas sidin menghubungi ulun alhamdulillah. Kita doakan Ustaz Rijal yang mudahan panjang umur.
mudahan sehat, mudahan kau berbini dua tuh. Tambah aja sampai maaf menyemangati beliau supaya semangat gitu aja. Ya bila sudah kisah berbini dua lalu semangat aja, padahal wani kan dia. Ulun kayak tua juga. Allahu Akbar. Lahirnya Rasulullah penuh dengan keajaiban. Sayyidah Aminah ketika mengandung Rasulullah dari mulai bulan Rajab sampai Rabiul Awal tidak pernah mengalami sakit sedikit pun. La tajidu minhu alaman wala ilala dalam Maulid Al-Habsyi. Tidak ada dirasakan oleh Fatimah sedikit, oleh Aminah sedikit pun rasa sakit. Jadi Rasulullah ini semenjak di dalam perut sang ibu kada suah mengalihi kawitan. Namun kita kadang-kadang dalam parut sudah mengalihi kawitan, macam-macam ngidam. Ada nang wahini bebinian ngidam ku dengar di kampung tuh. Tiap hari harus tercium ke tiak laki. Ada tuh Pak. Imbah hamil 2 bulan tuh, bila kada mencium ke tiak laki bamoknya di rumah. Ada orangnya, aku ada sebut laran kampungnya. Pokoknya ada tuh Bang sudah. Mungkin kada percaya cari ya surangan kita. Kalau kowe kada percaya tuh nah. Dalam hati ulun kalau ngidamnya tiap hari cium ke tiak laki, kayak apa anaknya tuh leh. Mungkin berbau pahit benar tuh. Ada juga ngidamnya macam-macam. 3 bulan kadang hendak bangun pokoknya di kalambu aja. Itu kadang-kadang bawaan kekanakan nang dalam kandungan. Kadang hendak ini hendak itu nang kada ada malah dicari. Mengalihi kawitan itu kita. Kalau Rasulullah semenjak di dalam kandungan sang ibu Sayyidah Aminah la tajidu minhu alaman wala ilala, tidak pernah merasakan Aminah sedikit pun sakit. Subhanallah. Dari bulan pertama didatangi Nabi sampai bulan ke-9 didatangi para Nabi sampai hari-hari terakhir detik Rasulullah lahir. Pada waktu itu turunlah beberapa wanita yang suci, wanita ahli surga, yaitu diantaranya Siti Hawa istrinya Nabi Adam, kemudian Sayyidatina Maryam, kemudian Sayyidatina Istighfarah istrinya Fir'aun. Lahir menemani Sayyidah Aminah ketika lahir Sayyiduna Muhammad SAW, tepatnya pada malam 12 Rabiul Awal ketika lahir Rasulullah, memancarlah cahaya dari rumah Rasulullah sampai ke negeri Syam. Jelas dilihat oleh masyarakat Mekah pada waktu itu. Semua berhala yang ada di sekeliling Ka'bah seketika itu tumbang, roboh. Api Majusi ribuan tahun tidak pernah padam, ketika Rasulullah lahir pada waktu itu seketika padam. Luar biasa Rasulullah ini Bapak Ibu. Maka kala di hari kiamat, orang yang sangat menggambarkan kita, orang yang sangat merindukan kita, dia adalah Rasulullah. Makanya kita ini nah ada juga kah perasaan cintawan Nabi. Ada juga kah perasaan kita nih cintawan Nabi. Jangan kita nih tulak maulid lah, habis maulid dapat nasi bungkus makan isuk jadi tahu. Jangan dibaris kasrahkan. Itu aja yang didapat. Takuni nang bini, ujian nang bini apa yang disampaikan Ustaz Abdurrahman tadi di Masjid Jannatul Firdaus. Tahu. Pada paham jahunya. Berwadai ada bela makan 5 tengahnya. Wadai hafalnya. Kita nih Bapak Ibu menghadiri acara maulid bukan hanya berkumpulan kayak ini aja. Habis maulid habis juga kisah. Bisa tidak kita mengaktifkan, mempraktikkan setelah acara maulid ini? Ayo isi masjid kita dengan sholat berjamaah. Kita di Tembilahan ini, maaf Bapak Ibu, dari mana penceramah datang? Ada yang dari Kalimantan tiap tahun datang, ada yang dari Jakarta tiap tahun datang, ada yang dari Jawa tiap tahun datang. Ayo apa kurangnya lagi? Kenapa masjid masih kosong? Hei. Kadang-kadang kasihan kita melihat Bapak Ibu, masjid tuh ya Allah sunyinya, apalagi subuh di kampung tuh ya Allah. Bertiga jonang hadir, Haji Utuh, Haji Iwan, Haji Udin. Tugala tuha Haji Udinnya. Sidin azan subuh memberi kasihan. 2 kali narik napas, sekali ajal. As-salatu khairum minan naum.
Padahal waktu acara maulid, semuanya hadir. Yang kada sembahyang, pulak juga. Yang penting maulid di situ. Tapi Ustaz, ada dalilnya orang ngadakan maulid Nabi pahalanya sekian-sekian, bujur. Tapi jar Imam Hasan Basri, jangan kau tertipu dengan keistimewaan dari hadis-hadis Nabi. Kalau engkau tidak mengamalkan, maka keistimewaan itu tidak ada baik bagimu. Contoh misalnya, ada hadis Nabi yang mengatakan kalau duduk di majelis ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dalam hadis itu pahamkah kada pahamkah, mengamalkankah kada mengamalkan, pokoknya bila duduk di majelis ilmu itu lebih afdal daripada 1000 rakaat. Bujur hadisnya pas, tapi kitanya yang kadang-kadang kurang paham. Ada hadis yang lain lagi yang mengancam kita apabila kita dapat satu amalan lalu kada hendak lagi mengamalkan amalan yang lain. Apa hadisnya? Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa yang tiap hari bertambah ilmunya, tiap hari rajin pergi pengajian, rajin pergi maulid, tapi tidak dekat dengan Allah, berjamaah masih kulir, baca Quran kada tapi, imbah maulid tambah pamalar bisanya, maka orang ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yazdad minallah illa bu'dan, tidak bertambah dirinya dengan Allah kecuali bertambah jauh. Ada ilmu tapi kada mengamalkan. Makanya Masjid Jannatul Firdaus hari ini, malam ini diresmikan oleh Bapak Kemenak dan Bapak Bupati kita. Mudah-mudahan kita isi dengan sholat berjamaah seramai sholat Jumat. Amin, Allahumma amin. Itu bukti kita berhasil mengadakan maulid Nabi. Kadang-kadang kita salah paham Bapak Ibu. Kalau sudah jemaahnya ramai, penceramahnya dari jauh misalnya nih, wah ini sukses nih maulid kok. Itu bukan suksesnya maulid. Suksesnya maulid itu kata ulama adalah bagaimana orang yang hadir maulid setelah pulang dari maulid ada perasaan cintanya kepada Rasulullah, ada perasaan hendak benar mengumpati apa yang disuruh oleh Rasulullah. Yang awalnya kada tapi hendak ke masjid, rajin ke masjid. Yang awalnya kada tapi hendak baca Quran, lalu terajin baca Quran. Yang awalnya pamalar benar, alhamdulillah imbah maulid Nabi jadi orang pemurah. Inilah keberhasilan kita mengadakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mudah-mudahan nih imbah maulid nih kita jangan pamalar lagi. Pak, nih nang bangun masjid nih nah, maaf, ujar Ustaz Rijal hamba Allah, insya Allah ulun tahu aja orangnya, tahu aja. Mudahan sidin sihat awaknya nah, mudahan panjang umur sidin, mudahan rezekinya selalu diberkahi Allah sekeluargaan sidin, amin ya rabbal. Hadis Nabi ini hadis sahih, apa ujar Nabi? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, atau kama qala Nabi. Siapa yang membangun masjid karena Allah, dia membangun masjid karena Allah, sahiran au kabiran, haluskah ganalkah, apalagi ganal nang ini, banallahu lahu baitan fil jannah. Sudah dipastikan kata Nabi, Allah akan ulahkan istana yang mewah di dalam surga untuknya. Kalau sudah ada istana dalam surga, pasti orang ini masuk surga. Kan kayak itu. Nah kayak ulun misalnya ini nah berumah di Tembilahan, ujungnya pasti pindah Tembilahan juga. Ya kalau lah. Kayak itu juga orang kalau sudah ada istana dalam surga, pasti ujungnya masuk surga. Karena istana tuh ini yang menempati. Nah kita nang kada tapi berduit nih kayak apa guru? Nah sabar aja Pak. Sabar aja kita nih, sian aja. Apalagi wah ini bagas mahal, gula mahal. Baras berapa wah ini Pak? Ini kasihan lelakian nih wah. Tahu kerap ungot wah ini kakawanan. Kadang di warung tuh nat ungot biasa kayak telur wah ini kopi pahit dan lagi. Sudah lagu hutang anu Pak Kemenaknya aku tahu orangnya ada di sini. Berkopiah orangnya. Biasa makan jenggodok 10 wah ini kada 2 dah. Tapi ada makan 7 hari itu bepadah 2. Ada orangnya di sini tahu ya kok. Cuman nyata tipu pas makan kalalapon malam Kamis tuh. Pas makan kalalapon bepadahnya makan 2 nih bepadah soteng. Jadi dia orang warung ya juga kah? Ada yang makan kalalapon kada ada.
Rupanya nang ampas nyornya sangkut di kumis sidin. Kumis kapapanjangan dah. Haja sidin tuh kalalapon apa ya? Ampas nyor kalalapon jahilap jadi. Makanya sabar aja kita, sabar aja. Akhir zaman ini sabar banyak ibu syukur, insya Allah nyaman hidup kita. Santai aja kita, berduit kada berduit, yang penting happy. Berduit kada berduit, yang penting Rasulullah selalu di hati kita. Banyak ibu salawat. Bila pas melihat dompet bina kosong isinya, banyak selawat. Cuman selawatnya agak sadih lagunya. Pas tak ada berduit nih, lihat dompet rabit kosong tinggal 2.000, rabit pulang duitnya. Ya Nabi salam. Tak karena pas dompetnya hibak wan duit, lain lagi lagunya Salatullah salamullah, semangat dia lah. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita, amin. Amalkan sholat jamaah. Ujar guru kami Mbah Yaya Abdul Hanan Ma'asum Kewagian Kediri Jawa Timur, ujar sidin, di antara keistimewaan orang yang istiqamah sholat jamaah apalagi di masjid, satu jasidin, Allah sugihkan urusan dunianya. Allah sugihkan urusan dunianya. Jadi pian pinangalih rezeki, coba istiqamahkan jamaah. Kita ini maaf kadang-kadang menganggap sembahyang tuh enteng, di rumah kawa aja, bujur di rumah kawa. Tapi kan lelaki nang soleh tuh di masjid sembahyang. Kalau di rumah terus sembahyang tuh bukan lelaki saleh, tuh salehah. Aku nih disambut bini salehah. Muyak benar, janang bini tohok burai nyoh abahnya tuh ke masjid ya. Disuruh ke masjid melawan. Ujian lelaki kayak aku nak ke masjid sembahyang jangan tahu caranya. Bah janang bini Fatihah aja imam bungulai aja. Nang bini ini harat jauh rupanya. Tuh lakai lelaki ke masjid mau 4 imam, bujur dah 4 imam, imam rokok imam sujud, imam batuk gitu. Nyaring dari imam lagi, ya Allah, ya imam nak tampar di belakang. Imam tersinggung, umpat ya aku. Tak karena pulang 2 hari imbang itu sembahyang hendak ke masjid sawat dia berokok sebetang. Orang hendak kamat sudah. Pas kamat rokok belum habis tinggal setengah batang. Pas saya mematiin sangkanya mati andaknya di telinga sini. Masuk aja ke masjid pas sembahyang di bawah kipas angin yang kuat kayak ini nah. Rupanya rokok tadi menyala pulang apinya. Apakah ada hangit telinga kawan sebelah kanan nih. Menjentik pulang ke rokok tadi sangkut di kupiah imam pula. Ya imam apa basaknya. Ya nang tuh kisahnya imam tajun ke sumur masjid hangit kepala imam ke sebelah ini nah. Makanya tolong masjid kita diisi. Kan malam ini judulnya Jannatul Firdaus, jannah surga, Firdaus ya surga, dan Firdaus ini surga paling tinggi. Di antara orang-orang yang amalannya bisa menyebabkan ia masuk ke dalam surga Firdaus adalah orang itu istiqamah duduk di majlis ilmu. Mudahan kita istiqamah duduk di majlis tawa mengamalkan. Amin. Allahumma amin. Di sini insya Allah ada majlis taklim yang Ustaz Rijal ya. Ada. Ujar Ustaz Rijal tadi di sini ada tahfiznya. Penghafal Qur'annya 30 lebih murid beliau. Ayo kita punya anak ketahfiz. Luar biasa keistimewaan orang Tuhan yang bisi anak hafal Quran Pak. Allah untung banget. Dikisahkan ada seorang wali Allah yang bernama Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar ini kebiasaan beliau selalu tidur di tempat pemakaman umum. Waktu itu di Basrah. Imam Malik bin Dinar suatu malam tidur di tempat pemakaman umum, dilihat oleh beliau ketika tidurnya dimimpikan oleh Allah yang di dalam kubur ini semuanya bangkit, semuanya keluar. Dan semua penghuni dalam kubur ini ketika keluar dia berebut untuk mengambil kiriman-kiriman doa dan hadiah-hadiah pahala dari orang yang hidup, yang biasa kita baca wali jami'il muslimin wal muslimat. Berebut, aku. Kenapa? Ini kadang-kadang dapat kiriman khusus dari keluarganya. Namun ada seorang ibu, kata Imam Malik bin Dinar, ada seorang ibu di hujung, di pinjung, di belakang itu santai aja, kadang hendak berebut, santai aja duduk, wajahnya tersenyum, cahaya
pakaiannya bagus, di sekitarnya, sekelilingnya semuanya penuh dengan cahaya, kiriman dari orang yang hidup. Lalu kata Imam Malik bin Dinar, wahai ibu, kenapa engkau tidak ikut berebut ngambil kiriman pahala dari orang yang hidup? Apa ujar ibu tadi? Untuk apa aku berebut, wahai Malik bin Dinar? Anakku yang hidup tiap hari dia murajaah membaca Quran, dia penghafal Quran, tiap hari apa yang dibacanya mengalir pahalanya ke dalam kuburku. Sanang benar ibu tadi, ini berkat diisi anak penghafal Quran. Maka mudahan anak kita ini hafal Quran beratan, amin. Ini ada dalam kitab tuh baik ulun membaca, nama kitabnya Sirrul Asrar. Kalau hendak berisi anak bisa menghafal Quran, dari maulahnya harus diperhatikan. Ini bujur nih dari maulah. Jadi orang anak-anak menghafal Quran itu maulahnya kada sembarangan bahari. Ini mau ulah sembarangan, batis belica, bakame kada bebesuh, talinga becurik, tahi mata bulundut, maulah anak tuh jadi hantu anak tuh. Maulahnya itu caranya satu berudu, dua laki bini harus wudu. Ini pengantin hanyar nih, nah hendak maulah anak usahakan. Nang pengantin maus pangguru, ulangi pulang nang kesejuh kamu ulah. Bodo, udah bodo selesai, tempat itu sunnah diharum-harumkan. Boleh pakai setangi, boleh pakai garu, atau boleh pakai semprotan tuh. Udah harum, dan maaf, menggawinya itu malam Jumat. Jangan ketawa. Bujur tuh, menggawinya malam Jumat. Anak yang diulah malam Jumat, seandainya yang diulah tadi menghasilkan janin berupa anak itu lahir, insya Allah gananya dia di penghafal Quran. Jadi malam Jumat gawinya, jangan malam Minggu. Malam Minggunya kalau yuran terus di pasar dong. Padahal jangan bulik malam subuhnya bulik. Itu malam Minggu gawinya tuh. Dan itu memang ada kitabnya adalah ulun kada injaan. Bahkan dalam kitab itu diterangkan pulang, ini agak aneh, tapi insya Allah nyata. Kalau hendak diisi anak tampan, putih, rupawan, itu maulahnya lampu ditarangi. Lampu jorok. Jadi nyala-nyala lampu. Jadi pian kalau hendak maulah anak supaya tampan anak, itu lampu paling kurang 100 watt. Ayo siapa hendak memprotes? Ada kitabnya, kalau tina ulun bawakan kitabnya. Tapi kalau pian maulah, maaf, kadap, tuh anak tuh kadap juga. Maaf jangan tersinggung lah. Ini ulun sekadar anu aja nih nah. Tapi itu lain hadis, itu perkataan ulama, boleh dipercaya, boleh kada. Wallahu a'lam. Jadi Rasulullah itu teladan kita, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam diri Rasulullah ada uswah, teladan yang baik untuk kita ikuti. Makanya Bapak, Ibu, dari mulai bangun tidur yang di pikiran kita adalah Rasulullah. Bagaimana cara Pak Ustadz supaya di pikiran kita hanya ada Rasulullah? Ikuti terus akhlak Rasulullah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali ke tilam kita. Dari mulai bangun tidur, apa yang dibaca oleh beliau? Ingat Pak, bacaan bangun guring. Pak. Bacaan bangun guring apa? Apanya? Allahumma hdini fiman, itu kunut pintarai. Ya Allah. Bacaan bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Orang yang tidur itu kata Nabi, malamnya diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Ini di lehernya diikat Bapak Ibu, di leher sampai ke pundak diikat. Jadi kalau dia bangun, langsung ingat dengan Allah, langsung baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka 1 ikatan udah lepas. Tinggal 2 ikatan lagi dari setan ini. Maka setelah dia bangun tidur, lalu dia ke WC bebersih, dia ngambil wudhu, maka setelah dia berwudhu, 2 ikatan terlepas.
Setelah dia ngambil wudhu, dia memakai pakaian yang baik, dia sholat tahajud atau sholat sunnah subuh, maka 3 ikatan dari setan yang malam itu terlepas ketiganya. Maka kata Nabi, orang ini selama seharian itu nasyitan, semangat inya beramal, semangat inya berbuat baik. Kenapa? 3 ikatan setan lepas dari pundaknya. Tapi bila bangun guring tak ingat dah kada karuan, hanya bangun guring, nah tak ingat sudah makanan sarapan, hanya boncelak mata. Ujian laki mamu di mana kita sarapan pagi ini? Canai kan nasi kuning ya. Ujian yang bini nasi hijau aja pintar aja. Udah berunding nasi, bebacaan kada. Maka ke WC pulang kada wudu, sembahyang subuh kada. Ya Allah, itu seharian tuh kada karuan-karuan di hidupnya tak. Kada karuan-karuan dan tingkah lakunya. Kenapa? Waktu inya bangun guring kada ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru tidurnya Pak, belum yang lain lagi. Maka ikutilah sunnah-sunnah Rasul agar kita bisa menjadi umat Rasul yang mencintai beliau dan dicintai oleh beliau. Amin Allahumma amin. Salatullah ala Taha salatullah ala Yasin Habib tawassalna bibis wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin bi ahlil badriyah Allah salat ala Taha salatullah ala Yasin Habib. Alhamdulillah, pas 1 jam ulun ceramah. Lanjut Pak, lanjut Bu. Ibu 3 jam tahan, aku nang kada tahan. Bapak benar dahulah. Jadi pagi tadi ada istirahat sampai malam ini. Jadi cukup sejam aja lah ulun ceramah. Mudah-mudahan awak diamalkan benar. Terutama ulun pribadi yang menyampaikan. Dan yang anak menggurui pian, cuman ulun diamanahkan menyampaikan tausiah. Mudahan awak diamalkan apa yang didapat tadi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang mulia, mudah-mudahan tidak keluar kita dari majelis ini, dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah. Semua hajat kita diijabah Allah. Semua urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, sempurna iman kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ulun dalam penyampaian tadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summassalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.